Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah penuaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Shalom, selamat sore ibu-ibu PKPR yang terkasih. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa di saat sore ini atas segala kasih kebaikan-Mu yang selalu nyata di dalam segala kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, di saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki atas kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang sangat dikasihi, hidup di dalam Tuhan dan menjadi panutan bahkan teladan dalam karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah,
engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Shalom ibu-ibu terkasih, demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah. Saya ambil tema yang berjudul berseru kepada Yesus. Seringkali di dalam hidup kita ada terlalu banyak masalah mungkin yang tidak bisa kita pahami. Kita bertanya kenapa bisa terjadi, tetapi kita melihat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita memanggil namanya, dia tidak berkata, "Maaf, saya sibuk," atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Tetapi seketika itu juga dia menjawab doa kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita ataupun di sekeliling kita yang berkata, sudah tidak mungkin lagi ada harapan, sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, ataupun mustahil saat-saat ini. Tetapi percayalah, ketika kita taruh harapan kita kepada Yesus Kristus, ketika kita punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus, maka seperti tangan Tuhan yang dengan mudahnya untuk menolong kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang buta ini bertahun-tahun dia mengalami fisik, dia tidak bisa melihat. Tetapi ketika dia mendengar Yesus lewat, dia berseru memanggil nama Yesus. Dia berseru, dia memanggil nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang berkata, "Jangan ribut, diam." Tetapi semakin keras dia berkata, "Yesus, kasihanilah aku." Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari kisah seorang yang buta ini? Yaitu kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang siang malam berseru memanggil nama Yesus. Mungkin belum hari ini, belum besok atau bagaimana, tetapi percayalah, ada waktunya Tuhan, indah pada waktunya. Dia mengubahkan beban menjadi berkat, malam menjadi siang, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah kita tetap memanggil nama Dia, berseru memanggil nama Dia, melalui pujian penyembahankah, melalui doakah, melalui pembacaan firman dan taat melakukan firman Tuhan. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kehidupan saat ini perlu kita pahami bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu menjalani hidup ini. Kita tidak kuat, kita tidak berdaya. Seolah-olah semuanya sia-sia. Tetapi ketika kita taruh harapan kita kepada Yesus, ketika kita berseru memanggil nama Yesus, kita yang lemah dikuatkan, kita yang tidak berdaya dimampukan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kesesakan dan kesukaran, berserulah kepada nama Yesus, maka Dia akan menjawab dan memberi kelegaan kepada kita. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak sendirian. Ada Yesus. Yesus selalu ada bagi kita. Punyailah hubungan intim dengan Dia. Punyailah hubungan yang akrab dengan Dia. Dalam bergaul, dalam menjalani hidup ini, tetap berseru memanggil nama Yesus. Saat kita tidak mampu sekalipun, Yesus ada bagi kita. Biarlah kita semakin kuat menjalani hidup ini, tetap percaya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya, amin. Mari ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari
PKJ 150 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Mari Ibu sekalian di dalam Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya dalam menjalani hidup ini. Tuhan, kami yakin kami tidak sendirian karena kami punya pribadi yang selalu ada bersama dengan kami. Dan ketika kami memanggil nama-Mu Yesus, maka pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan buat setiap ibu-ibu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan agar di dalam menjalani kehidupan ini tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Ketika dunia berkata tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa ya Bapa, biarlah curahan Roh Kudus-Mu selalu menyertai langkah hidup ibu-ibu terkasih dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami. Pertolongan Tuhan selalu ada pada kami, memberkati langkah hidup kami, memberikan jalan dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus pasti akan melanjutkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga kami selalu mengucap syukur, kami selalu berterima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang ada di luar kota, dalam tugas tanggung jawab pendidikan Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertai langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh mata pencaharian kami Bapa. Kami percaya meskipun di tengah-tengah pandemi begini, kami yakin Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan disertai langkah hidup kami. Kami tidak takut dan goyah karena kami punya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, demikianlah ibadah kita pada saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.